Martial Peak Bab 668, Hadiah yang luar biasa. Di tengah-tengah pegunungan yang tertutup salju yang menjulang tinggi, di bawah lapisan es yang tebalnya beberapa ratus meter dan berusia ribuan tahun, badai salju hebat yang seolah-olah tidak akan pernah berakhir mengamuk membuat mustahil bagi seseorang untuk melihat lebih dari 100 meter di depan wajah mereka. Suhu di sini sangat rendah. Bahkan pembudidaya yang kuat tanpa alasan khusus tidak akan mau masuk ke tempat ini. Jika seseorang berdiri tinggi di langit dan memindai lingkungan mereka, satu-satunya hal yang dapat mereka lihat di sekitar mereka adalah dunia salju dan es yang tak berujung. Setengah jalan, salah satu sisi gunung bersalju ini adalah gua tersembunyi yang mengarah jauh ke perut gunung, bagian dalamnya ditutupi es yang murni dan tembus cahaya yang memancarkan rasa dingin yang mendalam. Kekuatan kehampaan tiba-tiba memenuhi udara, dan segera setelah itu, cahaya merah meledak menerangi seluruh gua, membuat segala sesuatu di dalamnya tampak sangat suram. Sesosok muncul dari void, dan seolah-olah tidak bisa mengendalikan kekuatannya, wajahnya menabrak ke es. Setelah mengangkat dirinya dan menegakkan pijakannya, Yang Kai segera mengirimkan Divine Sense-nya yang kuat untuk memeriksa sekelilingnya, sesaat kemudian ekspresinya santai saat ia mengambil kembali Divine Sense-nya. Tentu saja, aku benar-benar di pegunungan bersalju. Yang Kai telah menggunakan Divine Sense-nya untuk memeriksa wilayah di sekitarnya dan tidak bisa menahan diri untuk bergumam pada dirinya sendiri. Sebelum keluar dari dunia kecil yang misterius, Li Rong memberitahunya bahwa budak senior pembawa peti mati kemungkinan besar bersembunyi di lingkungan yang sangat dingin dan sunyi. Sepertinya spekulasi dia benar. Budak senior pembawa peti mati telah mati selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya sekarang, tetapi meskipun begitu, sebelum kematiannya, dia adalah seorang master alam Sein yang kuat dan anggota klan iblis kuno, sehingga tubuhnya memiliki kekuatan fisik yang luar biasa. Namun demikian, selama berabad-abad pembusukan masih akan terjadi dan satu-satunya cara yang layak untuk melestarikan tubuhnya adalah menghabiskan sebagian besar waktunya di daerah yang beku dan terisolasi. Sebuah gua jauh di dalam gunung bersalju di tengah-tengah hamparan es tidak diragukan lagi lokasi yang ideal. Li Rong telah mengatakan bahwa budak senior pembawa peti mati akan pergi setiap 10 tahun sekali untuk mencari para pembudidaya yang memiliki laut pengetahuan terkonsentrasi, sampai ia menemukan seseorang atau tidak lagi dapat mempertahankan kekuatannya sebelum kembali ke tempat peristirahatannya untuk memulihkan diri. Kemudian, 1 dekade kemudian, dia akan berangkat lagi. Li Rong tidak tahu berapa kali budak senior pembawa peti mati mengulangi siklus ini, tetapi dia telah mengirim lebih dari selusin pembudidaya dengan laut pengetahuan yang terkonsentrasi selama bertahun-tahun yang dia ketahui. Memutar kepalanya ke samping, Yang Kai segera melihat budak senior pembawa peti mati duduk bersila, tubuhnya memancarkan bau tengik yang tak tertahankan yang membuat perutnya berubah, kulitnya penuh dengan luka lama keropeng dan nanah. Tidak jelas berapa lama tubuhnya akan bertahan. Melihatnya seperti ini, Yang Kai secara naluriah memahami bahwa meskipun dia tidak tahu obsesi seperti apa yang dimiliki budak senior pembawa peti mati yang memaksanya untuk dengan setia menjalankan misi ini setelah kematiannya selama milenium, orang seperti itu layak dihormati. Di belakang budak senior pembawa peti mati adalah peti mati merah darah. Dunia tidak tahu apa yang tersembunyi di dalam peti mati ini atau misteri apa yang disembunyikannya, tetapi Yang Kai tahu bahwa sebenarnya apa yang ada di dalamnya adalah dunia kecil misterius dan telah menjadi tamu di sana selama setahun terakhir. Setelah mencapai kesepakatan dengan Li Rong dan komandan besar lainnya, Yang Kai hanya membutuhkan waktu setengah bulan untuk menyaring semua ramuan yang tersisa menjadi pil dan setelah 1 hari untuk pulih, dan ketiga komandan itu bekerja bersama untuk membuka void dunia kecil misterius dan mengirim Yang Kai keluar. Aku ingin tahu apakah mereka menemukan hadiah yang telah kutinggalkan. Yang Kai berpikir dalam hati, senyum muncul di wajahnya saat dia perlahan-lahan melangkah maju, mengawasi budak senior pembawa peti mati dengan waspada. Dia tidak ingin membangunkan mayat Master Alam Sein yang masih hidup ini dari meditasinya. Meskipun dia bisa menggunakan transformasi Dewa Iblis untuk menekan budak senior pembawa peti mati, jika ada master kuat di dekatnya yang mendeteksi auranya, itu akan mengekspos tempat persembunyian ini. Untungnya, budak senior pembawa peti mati tampaknya tertidur lelap dan tidak menunjukkan tanda-tanda bangun. Setelah mendaki cukup lama, Yang Kai akhirnya keluar dari gua. Angin dingin berhembus melewati kulit Yang Kai, mengingatkannya betapa dingin dan tak kenal ampunnya lingkungan di sekitarnya. Menggigil kedinginan, Yang Kai tidak bisa membantu mengedarkan seni rahasia Truyangnya untuk menghilangkan rasa dingin di sekitarnya.
Melihat badai salju yang bertiup di sekelilingnya, Yang Kai mengembalikan kembali sikapnya. Meskipun dia telah berada di alam Tong Xuan selama lebih dari 1,5 tahun sekarang, dia telah menghabiskan sebagian besar waktu itu di dunia kecil yang misterius, jadi tidak berlebihan untuk mengatakan dia benar-benar tidak terbiasa dengan dunia ini. Bahkan jika dia bisa mengembalikan sikapnya, dia masih tidak tahu kemana harus pergi berikutnya. Dengan tidak ada pilihan yang lebih baik, Yang Kai hanya memutuskan untuk pergi, melesat ke badai salju seperti kilatan cahaya, dengan cepat menghilang. Di tempat lain, di atas benteng Dewa Iblis, ketiga komandan besar itu menatap celah yang perlahan menutup di langit. Dia sudah pergi, gumam Han Fei. Ya Li Rong mengangguk, tapi dia akan kembali. Hua Mo ragu-ragu tetapi akhirnya tidak mampu menghentikan dirinya sendiri. Bukannya aku ingin bermain tuan sambil berpikir seperti penjahat tapi, Senior Li, mengapa kamu yakin dia akan menepati sumpahnya? Instingku. Li Rong tersenyum tipis. Hari itu, ketika dia bersumpah pada kita, sorot matanya sangat tulus, jadi aku memilih untuk percaya padanya. Tunggu saja, dia pasti akan kembali dan membawa kita keluar dari dunia ini seperti yang dia janjikan. Alis Hua Mo berkerut tetapi dia tidak lagi mengatakan apa-apa. Meskipun dia juga ingin mempercayai janji Yang Kai, gagasan bahwa manusia itu kejam licik dan tidak dapat dipercaya sangat tertanam dalam mentalnya, jadi siapa yang tahu jika Yang Kai baru saja mengucapkan kata-kata seperti itu untuk menipu mereka. Nyonya, Nyonya. Pada saat itu, Guaner tiba-tiba berlari kebingungan. Apa yang terjadi? Li Rong memutar kepalanya dan dengan lembut menyisir rambutnya ke belakang telinganya. Lihat ini. Kata Guaner, mengulurkan tangan dan mengangkat sesuatu di tangannya ketiga komandan besar. Batu kristal. Li Rong terkejut, di mana kamu mendapatkannya? Meskipun Han Fei telah membawa kembali banyak batu kristal terakhir kali, dibandingkan dengan permintaan seluruh klan mereka itu masih belum cukup, jadi batu kristal ini saat ini sedang dikelola secara ketat oleh tiga komandan besar dan hanya diberikan pada saat tertentu bagi mereka yang benar-benar dapat memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Guaner juga telah menerima beberapa potong selama distribusi terakhir tetapi dia dengan cepat menggunakannya dan seharusnya tidak memiliki tambahan di tangannya sekarang. Aku menemukannya di ruang batu yang digunakan Yang Kai untuk mempelajari alkimia. Kamu harus pergi dan melihatnya sendiri, masih ada banyak di sana. Wajah Guaner dipenuhi dengan kegembiraan saat dia dengan cepat mendesak mereka. Li Rong dan Han Fei bertukar pandangan tercengang sebelum buru-buru terbang. Segera tiga komandan besar tiba ruang batu Yang Kai, dan setelah melihat situasi di dalam, mereka tidak bisa menahan perasaan tertegun. Di sudut ruang batu, ada gunung batu kristal, jumlahnya terlalu besar untuk diperkirakan. Ini, Li Rong hampir tidak bisa berbicara, tubuhnya yang lembut menggigil ketika dia menatap dengan penuh semangat. Ini harusnya yang dia kumpulkan di bawah gunung berapi terakhir kali, Han Fei menjelaskan. Sebanyak ini. Hua Mo hampir menggigit lidahnya saat wajahnya bergerak dengan canggung. Ketika mereka kembali dari gunung berapi terakhir kali, Han Fei telah memberitahu mereka tentang pengalaman dia dan Yang Kai miliki di bawah gunung berapi dan juga bahwa Yang Kai telah memperoleh sejumlah besar batu kristal, tetapi tidak ada dari mereka yang pernah menyebutkan masalah itu lagi, apalagi memintanya untuk mereka. Namun ternyata, sebelum pergi, dia memutuskan untuk meninggalkan harta sebesar itu bagi mereka. Jumlah batu kristal di sini setidaknya 4 kali lipat jumlah yang dibawa Han Fei. Setelah memberi kita begitu banyak, dia mungkin tidak memiliki banyak yang tersisa untuk dirinya sendiri, gumam Han Fei. Wajahnya yang cantik menunjukkan ekspresi bersyukur, matanya tiba-tiba tertuju pada beberapa lusin balok kristal yang ditempatkan pada posisi yang lebih mencolok dan mengeluarkan aura yang jauh lebih kuat. Dia bahkan meninggalkan kristal Sein ini, dia. Ketika dia mengingat episode penambangan batu kristal yang dia bagikan dengan Yang Kai di bawah gunung berapi, dan bagaimana dia bahkan menipunya untuk memberikan bajunya sehingga dia bisa membawa lebih banyak, Han Fei tiba-tiba merasakan pipinya menjadi sedikit panas. Senior Li, Hua Mo menarik napas dalam-dalam, menenangkan kegembiraannya, dan dengan cepat berkata orang tua ini juga percaya bahwa dia pasti akan kembali sekarang. Ya, tentu saja Li Rong tersenyum senang, air mata sukacita mengalir di sudut matanya saat dia mengucapkan pikirannya yang tulus. Jika Yang Kai tidak berencana untuk kembali, dia tidak akan pernah meninggalkan hadiah yang luar biasa untuk mereka.
Alasan dia meninggalkan sejumlah kekayaan seperti itu jelas karena dia berharap batu kristal ini akan dapat membantu klan iblis kuno meningkatkan kekuatan mereka, jadi ketika mereka akhirnya pergi dari sini, mereka akan lebih mampu melindungi diri mereka sendiri. Kita tidak bisa mengecewakan harapannya. Li Rong diam-diam berpikir. Sekarang, jika ada orang di benteng Dewa Iblis yang menginginkan pil, mereka dapat memiliki pil, jika mereka menginginkan batu kristal, mereka dapat memiliki batu kristal. Dalam beberapa tahun ini akan mengarah pada peningkatan signifikan dalam kekuatan klan iblis kuno mereka. Ketika Yang Kai kembali lain kali, klan iblis kuno juga akan memberinya hadiah besar. Li Rong menarik napas dalam-dalam dan menegaskan kembali komitmennya. Kembali lagi ke dunia luar. Di atas pegunungan bersalju, Yang Kai melanjutkan perjalanannya yang sepi. Daratan hamparan salju ini terlalu besar dan angin yang menusuk tulang tak henti-hentinya, ia hanya bisa terbang begitu lama sebelum menjadi lelah secara fisik dan spiritual. Yang Kai mendarat dan mulai berjalan untuk menyimpan kekuatannya, namun tidak peduli seberapa jauh dia pergi dia tidak melihat jiwa yang hidup, tidak ada manusia iblis, atau bahkan binatang monster. Seolah-olah dia adalah satu-satunya orang di dunia putih tanpa akhir ini. Kepadatan energi dunia di tempat ini cukup luar biasa, tetapi lingkungannya benar-benar sepi. Bahkan pembudidaya yang terampil dalam seni rahasia atribut es dan keterampilan marsial akan merasa sangat sulit untuk bertahan dalam kondisi yang keras seperti itu. Yang Kai tidak menunjukkan kegembiraan maupun kesedihan, hanya berjalan dengan susah payah melintasi pegunungan dan hamparan es. Satu-satunya saat ekspresinya berubah adalah ketika dia sesekali merasakan ledakan rasa sakit yang tak tertahankan dari tulang belikatnya, hasil dari sayap angin dan guntur mengamuk di dalam tubuhnya. Sudah beberapa waktu sekarang sejak dia pertama kali menyerap sayap angin dan guntur dan kemajuannya dalam memperbaiki itu masih berkembang, tetapi Yang Kai secara naluriah merasa bahwa memurnikan sayap angin dan guntur tidak sesederhana memelihara mereka dengan truki dan bahwa dia membutuhkan beberapa metode khusus untuk benar-benar menyelesaikan prosesnya. Setelah beberapa hari di pegunungan yang tertutup salju, angin dan salju secara bertahap mulai melemah. Di puncak gunung yang sangat tinggi, Yang Kai berdiri tak bergerak, berjemur di bawah sinar matahari yang hangat yang belum pernah dia lihat atau rasakan selama berhari-hari, merasa sangat segar. Tiba-tiba, dia melihat beberapa aura beberapa puluh kilometer jauhnya. Yang Kai tidak bisa menahan senyum bahagia. Saat ini, dia tidak tahu di mana dia berada, jadi tentu saja, dia ingin mencari seseorang untuk menanyakan arah. Namun setelah berjalan selama beberapa hari, dia belum menemukan satupun orang, tetapi sekarang dia akhirnya menemukan seseorang. Memeriksa kekuatan dari aura orang-orang ini, mereka seharusnya tidak ada master alam transenden, yang memungkinkan Yang Kai agak santai. Tersenyum ringan, Yang Kai tidak bertindak tergesa-gesa, meninggalkan tempat bertenggernya di atas gunung bersalju dan perlahan-lahan terbang menuju kelompok ini. Beberapa lusin kilometer jauhnya, di atas salju, sekelompok 3 orang, 1 pria dan 2 wanita, semuanya adalah Master Batas Immortal Ascension tahap ke-7 atau tahap ke-8, perlahan-lahan berjalan. Laki-laki itu tampan sedangkan perempuannya cantik, ketiganya mengenakan jubah emas yang serasi yang tampak mencolok di atas salju putih murni. Jelas mereka berasal dari sekte atau keluarga yang sama. Saat ini, kedua wanita itu berjalan di depan dengan tangan yang saling terkait. Bahkan dalam lingkungan yang dingin seperti itu, salah satu pakaian wanita masih sangat tipis, menampilkan sosok langsing dan lekuk tubuhnya yang berkembang dengan baik, menggambar mata panas dari pemuda yang mengikuti di belakangnya saat pinggang dan pinggulnya yang anggun bergoyang ke belakang dan ke depan dengan menarik. Wanita lain itu sedikit lebih pendek dan wajahnya yang cantik berisi jejak rasa ingin tahu dan keheranan, sesekali menunjuk ke berbagai arah dan terkikik-kikik bahagia, tampak murni tak berdosa dan imut. Bersambung.